Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat sore semuanya yang sudah hadir di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia. Sekarang ketemu lagi hari Ahad ini bersama saya Mirza Firdaus. Sudah pada follow saya? Wah, silahkan bisa di follow ya, Mirza Firdaus. Dan selamat datang yang baru aja join dan baru aja follow dan mungkin baru tahu Ta'aruf Online Indonesia. Selamat datang, silahkan dikepoin Instagramnya, silahkan dikepoin aplikasinya, kira-kira menarik atau tidak. Nah, itu tergantung sudut pandang teman-teman masing-masing ya. Tapi yang jelas untuk sore hari ini, saya Mirza Firdaus akan menjadi host ala-ala. Host abal-abal ding ya. Yang sore hari ini saya akan menemani teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi pada di rumah, lagi ada di jalan mungkin ya, tapi hati-hati kalau emang lagi di jalan, tapi better mending berhenti dulu dan kita akan ngobrol-ngobrol ya. Selama 1 jam ini nanti kita akan membahas nih buat teman-teman tentang masalah pernikahan. Bagaimana menikah muda. Wah, apa kabar yang baru datang yaitu mamah calon calon mamah dan papah muda, mana suaranya? Jangan lupa sore-sore emang paling enak ngopi nih, kayak saya lagi ngopi ya. Ngopi kita memang paling enak cuy. Jadi untuk sore hari ini seperti yang sudah diinfokan di Instagramnya Ta'aruf Online Indonesia, kita akan live bersama Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Wah ini Ustadz oke sih, keren gitu. Cara pembawaannya, cara ini tuh nggak terlalu menggurui kita ya, karena memang beliau memang masih muda banget gitu. Kelahiran 94 tapi ilmunya luar biasa. Aktif banget di pergerakan dakwah juga gitu. Dan kuliahnya juga berkaitan sama pemerintahan Islam dan lain-lain ya. Nanti kita bakal ngobrol banyak teman-teman. Tapi yang jelas untuk hari ini teman-teman nanti akan mendapatkan ilmu yang banyak. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia, silahkan bisa download dulu di Play Store. Karena gampang downloadnya, pokoknya tinggal login aja. Buat kamu nggak bisa, nggak mungkin. Karena kamu aja bisa bikin TikTok, masa nggak mungkin mau download aplikasi susah? Wah, enggak lah, gampang. Kalau menurut saya sih aplikasinya well ya. Jadi lebih membiasakan diri aja sih. Karena yang biasanya tuh kan kita manusia. Biasanya tuh kita selalu menganggap hal-hal yang baru itu susah gitu. Padahal itu sebenarnya kayak otak kita tuh mencernanya adalah baru dan kalau baru itu pasti susah, padahal belum tentu. Hal-hal yang baru mungkin karena kita belum terbiasa aja nih teman-teman. Jadi silahkan bisa download, bisa dikepoin aplikasinya. Juga insya Allah di situ semoga teman-teman bisa mendapatkan jodoh yang baik ya dan bisa menjadi mamah dan papah muda. Gitu ya. Jadi kalau menunggu mapan, kira-kira mapan seperti apa juga memang nikah perlu mapan. Tapi memang mapan ini nggak ada bakunya, itu nggak ada gitu loh. Pembukuan itu nggak ada. Mapan itu seperti apa sih? Apa mapan harus Apa mapan itu harus subuhan pakai Ferrari atau mungkin sholat tarawih naik Harley Davidson? Itu baru disebut mapan? Belum tentu ya, karena udah beda-beda. Yang jelas nanti akan dibahas banyak sama Ustadz Zaki ya teman-teman. Nanti bisa dengerin, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apakah Ustadz Zaki udah muncul? Oh belum ternyata ya. Jadi sesuai untuk yang sore hari ini, hari Ahad ini, judulnya adalah Jadi Papah dan Mamah Muda. Yakin? Udah yakin belum teman-teman? Wah pacaran terus, ngabisin waktu. Udah ngechat banyak banget, ribuan chat, menimbun jutaan chat, nggak pernah dihapus. Terus nggak pernah di-encet ya biar jadi kenangan lah, bawahnya putus ya, atau bawahnya dapat undangan dari mantan pacarnya ya elah ya semoga yang lagi pada pacaran segera bertaubat ya, merubah kebiasaan menjadi ta'aruf aja gitu. Jadi kalau udah ta'aruf udah selesai pokoknya. Biar lebih cepet, nggak usah bertele-tele. Kalau pacaran kebanyakan giringan. Tuh, kata Ustadz Yopi gitu sih kalau ngomong saya dulu. Kayak main sepak bola tuh, digiring-giring, nggak gol-gol lama. Mendingan yang jelas-jelas aja, yang pasti-pasti aja. Dan teman-teman nggak harus kok di aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ini nggak harus gitu.
mau mencari jodohnya, apakah harus di aplikasi ini? Oh, nggak harus, karena banyak dari media-media ta'aruf yang sudah disediakan para asatid, para ulama, para habaib juga banyak. Silahkan bisa dipakai media-media ta'arufnya. Nah, dari Ta'aruf Online Indonesia ini hanya salah satu untuk mempermudah teman-teman, karena kita di dalamnya juga anak-anak muda itu pengen yang namanya anak-anak muda ini sudah terbebas, sudah mindsetnya ini udah nggak pacaran gitu. Jadi udah membiasakan diri dengan caranya, yaitu cara kalau mencari mencari jodoh ya dengan ta'aruf gitu, membiasakan diri gitu. Gitu. Jadi apakah harus pakai aplikasi ini? Kalau saya apakah harus banget ini? Enggak juga, terserah teman-teman aja gitu. Kalau memang jalan dengan menggunakan Ta'aruf Online Indonesia ini adalah jalan menemukan jodoh, ya silahkan aja gitu. Kalau memang belum, ya memang belum disegerakan sama Allah. Mungkin kiranya ternyata kayaknya mungkin ada ibadah yang belum kita lakukan ya. Banyak sih ibadah itu nggak harus ibadah ritual, nggak harus sholatnya, nggak harus ngajinya. Itu juga penting gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang harusnya kita segerakan dulu, kita istiqomahin dulu, bisa jadi gitu teman-teman. Bisa dari keluarga yang mungkin harus kita lebih perhatikan lagi. Buat yang cowok-cowok mungkin harus lebih dekat sama ibunya mungkin, insya Allah. Mungkin buat teman-teman yang kok saya sampai sekarang belum dapet jodoh ya, mungkin bukan dengan yang lain-lain, dekat sama keluarga, atau mungkin keluarga masih belum percaya bahwa kita bisa membimbing orang lain nantinya gitu. Ini buat yang para pria ya, ataupun ini sebaliknya dari para wanita juga gitu. Kenapa mungkin dari orang tuanya kok masih belum ngizinin buat nikah ya. Nah, coba kiranya mungkin ada amalan-amalan yang harus kita segerakan atau kita lakukan yang mungkin kita lupakan gitu. Ya, sambil nunggu ya teman-teman ya. Karena beliau ini luar biasa sih. Umurnya aja ya dihitung sendiri ya. Tanggal lahir ini 22 Februari 1994 tuh. Terpaut 2 tahun dari istri saya. Ini lebih muda, Ustaz Zaki lebih muda jauh ya dari saya. Tapi ilmu luar biasa loh. Gede di Bekasi, terus juga kuliahnya itu di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ini kabarnya, UIN ini katanya universitas terbaik di dunia dan di akhirat. Insya Allah, kata beliau sih gitu ya. Mungkin buat nyenengin diri sendiri ya. Ya. Kalau saya mungkin universitas terbaik ya Udinus ya, karena mungkin lulusan dari Universitas Dian Nuswantoro. Ya gak juga kali ya. Bercanda teman-teman. Terus juga beliau ini mengambil S2 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam UIN Sunan Kalijaga gitu. Terus untuk masalah organisasi luar biasa teman-teman. Jadi organisasi dari Ustaz Zaki yang diikuti ini menjadi ketua umum di kami, itu pengurus komisarit UIN Sunan Kalijaga. Terus juga menjadi ketua umum di kami di pengurus daerah Yogyakarta. Wah, mungkin anak-anak Jogja pasti udah pada tahu nih Ustaz Zaki ini. Anak-anak Yojo, mana nih Yojo? Apa kabar Yojo? Dini Dono, ya, bahasanya Jogja kan gitu ya. Gimana Jogja nih, apa kabar? Terus juga ketua umum kami di pengurus wilayah di daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekretaris bidang olahraga seni budaya di PP kami gitu. Dan selain itu teman-teman, ternyata beliau ini juga penulis buku berjuta rasa menjadi papa mama muda yang akan kita bahas untuk sore hari ini nih. Bukunya akan kita bedah dikit-dikit, kita kepoin dikit-dikit seperti apa sih bukunya, dan juga menjadi pemeran film Tauziah Cinta dan Penjuru Masjid. Seperti itu ya. Banyak luar biasa, bisa dikepoin aja Instagramnya. Itu di Zaki_AR kalau nggak salah. Tuh, silahkan bisa dikepo-kepo aja teman-teman ya. Kalau pengen tahu Ustaz Zaki. Enak kok pembawaannya. Kalau yang belum tahu sih. Kalau anak Semarang udah pada tahu belum? Anak Semarang mana suaranya? Jakarta. Kalau anak Jogja ini udah kenal banget lah yang nama Ustaz Zaki nih. Sering ngisi di teras dakwah juga gitu. Mungkin belum pernah ngisi di Cah Hijrah ya. Kayaknya harus ngisi di Cah Hijrah nih di Semarang. Kapan-kapan kalau sudah mulai mereda nih PSBB-nya, karena masih belum bisa kajian offline. Gitu. Sambil nunggu
Info-info bisa kamu dapetin juga teman-teman tentang Ta'aruf Online Indonesia. Karena untuk Lampung ternyata sudah hadir. Lampung, assalamualaikum Lampung, apa kabar? Jauh sekali. Jakarta mana nih? Jakarta nih biasanya banyak nih teman-teman Jakarta yang udah pada datang ya. Oke, kalau yang belum follow silahkan bisa ta'arufonline.id ya. Silahkan bisa di follow karena aplikasi ini adalah aplikasi pencarian sesuai syariat Islam pertama di Indonesia teman-teman. Yang namanya Bekasi udah hadir ya, Bekasi itu. Semarang juga udah hadir. Karena yang namanya pacaran ini sudah mulai ya pelan-pelan mungkin buat anak-anak muda sudah mulai ditinggalkan karena ngabisin waktu. Nggak cuma dari kita-kita doang gitu, tapi emang dari selebritis juga udah mulai begitu gitu. Karena ya sudah mulai berbeda ya eranya pelan-pelan. Terus juga apa namanya? Kalau dulu cewek-cewek gitu ngelihat cowok-cowok gitu, itu pengennya tuh yang gaul-gaul gitu, yang bandel-bandel dikit gitu, bad boy. Sekarang mungkin udah beda gitu yang kayaknya wah ini anak si cowok ini sering ke masjid, nah, ini jadi dambaan dari calon-calon mama-mama muda. Wah, waalaikumsalam, Jakarta udah hadir, alhamdulillah. Udah pada hadir semua. Tasikmalaya juga sudah pada hadir nih. Wah, seluruh Indonesia udah pada hadir. Dan sekarang sudah dihadirkan langsung ini dia Ustaz Zaki. Biar meriah. Sore Ramai juga ya apa ini ya. kabar? Iya, Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Ambon, ada yang hadir Ambon loh, Tat. Insya Allah Ambon Manise, Ambon Manise. Saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Kayaknya sore Cuma ini ngantuk saya aja tadi- nih. Ngantuk ya? Ya Memang tadi anak hampir ini ketiduran. kayaknya dari kalau ngeliat tadi kayak poin di story-nya kayak lagi ngurusin adik. Oh Lagi sibuk tadi ngurusin ya adik ya. habis ngisi kajian online juga tadi, terus sekalian endorse susu kurma. Oh, alhamdulillah. Enak Tat susunya Tat. Enak. Enak. Iya. Ini kita dari Ta'aruf Online Indonesia nih, Tat. Ini kan kita lagi perkenalan. Kenalin, ini kita juga baru kali ini tatap muka secara online. Nama saya Mirza, Tat. Iya, iya siap. Salam kenal, Bang Ya, Mirza. salam kenal. Ya, insya Allah semoga kita bisa Ini bertemu nanti. posisi ya. di mana nih? Di kota mana nih? Semarang. Oh Semarang. Oh deketan Ya. lah kita ya. Jogja, Iya, Jogja deketan. Semarang. Jogja. Piye kabare Jogja iki ya? Alhamdulillah saya Saya. ngene wae. Ngene wae. Gini wae. Bahasa Jogja itu dono dene ya. Rono rene. Runner ini susah Eh, tuh kalau Jogja tuh kalau di sini kan pakai kanan kiri, di sana tuh utara, selatan. Oh iya. Kalau ngancer-ngancerin, bingung aku. Loh emang Ini Semarang lebih bingung enggak? lagi. Oh enggak, kalau Semarang tuh pakai lurus, kanan, kiri, Walah. nah, gitu-gitu doang, sama, gampang. Kalau nanya jalan di Jogja susah, bingung aku. Kemarin banjir udah surut belum? Sudah surut, alhamdulillah sudah surut. Jogja gimana nggak Alhamdulillah ya. banjir? Wah, Alhamdulillah, insya Allah. masa banjir Oh. Jogja. Oh, enggak ya. Masya Allah. Aduh, ini kayaknya mungkin Jogja atau seluruh Indonesia ini banjir air mata. Ini kok nggak nikah-nikah gimana? Ini Wah, ya juga. Bisa jadi ya. bisa jadi ya. Gimana sih, tapi yuk. Gimana ini untuk memotivasi anak-anak muda yang lagi pada ngelihat live kita ini biar muda gitu, biar cepet nikah, biar cepet kawin piye iki? Ya, Gimana sih? Apa sih arti muda menurut Ustadz nih? Karena saya antum muda. lebih muda jauh ya. Juga antum kalau saya tadi ngepoin dikit 20 memang udah punya target tuh pengen nikah di umur 20 ya. Bentar. Ini jaringan siapa nih yang error nih? Jaringan siapa yang error? Gak tahu kira-kira? ya. Salah satu di antara kita kayaknya. Ya. Ya, intinya sebetulnya kalau muda itu ya secara secara usia ya. Kalau secara usia sih kan kalau kata WHO tuh sampai 40 tahun ya kalau nggak salah ya. WHO apa sih? Itulah pokoknya PBB ya.
saya 40 tahun ya kalau usia itu sebenarnya. Kalau mau lihat secara garis besarnya sih, kalau di dalam Al-Quran itu kita dikasih tahunya 3 fase ya. Fase lemah, fase kuat, dan fase lemah Hmm. lagi. Fase lemah dan syaiban, ya apa namanya, beruban. Jadi fase kuat cuma sekali. Nah, itulah masa Hmm. muda. Yang kira-kira masa muda itu dari kita akil balik sampai kita di usia 40. Dan di usia 40 itu emang kita dianjurkan berdoa. Ya, di surat Al-Ahqaf itu ada doanya tuh ya. Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala wa aslih li fi dzurriyyati ya. Jadi itu sih sebenarnya. Ya, kalau muda sebenarnya di masa ketika kita masih punya kekuatan yang lebih daripada waktu kita masih kecil atau ketika kita sudah tua. Tapi masalahnya adalah di zaman sekarang ini katanya ya, orang tua lebih Hmm. cepat. Ya, orang itu tua lebih cepat, dan juga memang penyakit-penyakitnya orang tua itu sudah mulai menghinggapi anak-anak muda gitu. Hmm. Katanya sih gitu ya. Apa latar belakang tersebut yang membuat antum tuh pengen nikah muda gitu? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga ya? Sebenarnya cuma Pemantiknya apa ya, sih? Pemantik sederhananya gitu. iya, pemantik sederhananya pengen kalau misalnya anak wisuda, saya masih kuat kemana-mana gitu aja. Oh, Masih kuat gitu. nemenin, masih kuat nganterin, masih bisa foto-foto gitu kan. Kalau saya kali aja kayak gitu ya. Cuma kan kita nggak tahu ya. Eh, Usia kan nggak ada yang tahu juga. Itu doang sih bayangannya dulu. sesuai sama bukunya antum nih, Ya, yang judulnya Berjuta Rasa berjuta rasa. Menjadi Papa Mama Muda. Ya, Bisa jadi diceritain nggak tuh? kalau ini sih sebetulnya gini ya. Kita pengen memberikan semacam insight baru aja buat teman-teman semua yang udah mulai makin kesini tuh makin kepikiran segala sesuatu akan selesai kalau nikah kayak gitu. Hmm. Ya, godaan zina akan hilang kalau nikah. Terus Hmm. masalah hidup akan berkurang kalau nikah. Hmm. Kemapanan akan meningkat kalau nikah. Kalau belum lulus kuliah, skripsi belum kelar-kelar, kalau nikah terus jadi kelar kayak gitu. Jadi Hmm. seolah-olah nikah itu menyelesaikan masalah. Padahal sesungguhnya ya menikah itu justru menambah masalah baru kalau kita tidak bersiap-siap sebelum menikah gitu. Nah, itu aja sebenarnya pertama itu sih. Dianggap seolah-olah menikah itu menyelesaikan masalah. Terus kemudian yang Hmm. kedua, di lain sisi kita juga pengen menguatkan teman-teman yang ragu karena merasa belum cukup, ya kan? Belum Ya. mapan lah, ya. Di sini sih kita nulis, ya saya sama istri nulis, sebetulnya nikah itu harus mapan, tapi mapan itu tidak ada yang punya definisi baku. Jadi otomatis kita sendiri yang harus menentukan kemapanan itu seperti apa. Ya, jadi jangan terpaku pada standarisasi orang lain. Ya, mungkin ada yang mengatakan mapan harus punya mobil, punya ini, punya itu gitu kan. Tapi terus kita jadi bingung, itu gimana ya kalau saya punya motor baru, motor Revo Koperasi gitu, atau motornya Beat gitu ya misalnya, yang ember gitu, ember, orang ember. Jadi Rapid or sweet ya. kalau di Jogja ini emang ada sih sebagian orang yang ora brio, ora ayo, itu ada memang ya. Gitu Tapi ya. ya makanya kalian jangan cari yang seperti itu kan, kayak gitu aja sih gampangnya. Jadi artinya mapan itu nggak ada yang punya definisi baku. Kita mungkin ada yang mengatakan mapan itu gaji UMR, atau gaji 2 kali UMR, atau harus gaji 3 kali UMR, atau harus 10 kali UMR bahkan. Walau Hmm. alam gitu ya. Ada orang yang seperti itu. Itu kan juga tergantung satu. Sekarang nentuin mapan tuh gini aja. Satu, eh, apa namanya, background hidup kita. Ya, kita tuh dari kecil dididik seperti apa. Lalu kemudian yang kedua, ya budaya setempat. Kita mau tinggal di mana tuh? Hmm. Ya masalah UMR-nya tah, masalah biaya hidup dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, background pasangan kita, calon pasangan kita. Ya, jangan Hmm. Hmm. lantas eh, kita berani-berani aja ketika misalnya saya udah mapan gitu kan, dengan standar kita adalah 2 kali UMR setempat. Padahal yang kita nikahi adalah, yang mau kita nikahi adalah seorang perempuan yang dari kecil bahkan uang jajannya lebih gede daripada gaji kita sebulan kayak gitu.
Ya, jadi seperti itu. Itu aja sih kalau mau apa namanya menentukan. Jadi itu tidak di kita mau apa namanya mau memberitahu kepada teman-teman semua bahwa nikah itu nggak serta merta menyelesaikan masalah. Di satu sisi juga kalau misalnya kalian sudah punya kemampuan tapi masih ragu, sebenarnya yang bikin ragu kadang-kadang bukan cuma kita belum mampu, tapi kadang karena kita tuh udah punya apa ya gebetan gitu ya. Udah punya gebetan yang mana kita tuh pokoknya harus sama dia gitu. Pas kita lihat, Hmm. nah jadi kita tuh nentuin standarnya gara-gara si gebetan itu. Ini juga agak keliru sih sebenarnya. Nentuin kemapanan karena gebetan. Wah gebetan saya orang kaya, nggak mungkin dong saya begini-begini. Jadi harus nambah. Ya padahal kan nggak harus gitu juga, ya kan. Jadi memang ada kedekatan sebelum peresmian itu memang agak agak menyulitkan ya. Jadi buat teman-teman yang masih ada kedekatan, kalau misalnya kalian mampu segerakan aja. Kalau misalnya nggak mampu ya bunuh aja. Tapi Ya. kriteria mapan ini kadang orang tua kan ikut menentukan tuh. Dua Nah, itu orang tua dia tuh. nih, dua orang tua. Yang satu mapannya adalah mungkin yang sudah harus gaji sekian atau mungkin sudah memiliki bla 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 bla, yang satu mungkin bisa terima. Nah, Ya. itu mensinkronkan mapannya tadi dengan mapannya orang tua nih bagaimana ya? Oke, jadi kalau sudah apa namanya, kalau sudah ke orang tua ini, kita harus tidak boleh menutup mata dari berbagai kemungkinan. Ya, yang pertama memang mungkin penghasilan yang bikin orang tua yakin kepada kita. Yang kedua, sebetulnya pendekatan, ya. Karena pendekatan dari anak kepada orang tua itu akan menembus segala batas ruang dan waktu dan penghasilan sebenarnya. Karena apa? Orang tua itu sebetulnya terkadang tidak percaya sama kita karena kurang dekat. Jadi seolah-olah si orang tua ini lebih paham tentang kita daripada diri kita sendiri. Itu yang sering terjadi. Sering banget terjadi kepada apa namanya pada teman-teman semua gitu ya. Jadi Mm-mm. si orangnya udah yakin tapi orang tuanya belum yakin gitu ya. Jadi karena karena kurang dekat tadi. Dulu saya izin mau nikah itu usia 20 tahun, baru bisa nikah usia Hmm. 22 tahun. Itu ya karena tadi kurang dekatnya saya sama orang tua sehingga orang tua saya merasa lalu masih kecil juga gitu. Ngapain sih nikah? Masih kecil begitu ya gitu. Eh belum lulus waktu itu juga kan. Nah, pas saya udah lulus ya, usia 22 tahun itu udah lulus waktu itu, pas mau nikah juga masih diragukan karena apa soal penghasilan tidak ada penghasilan tetap. Saya tetap berpenghasilan tapi tidak punya penghasilan tetap. Ya, itu kan dua hal yang berbeda tuh tetap berpenghasilan dengan Ya. penghasilan tetap. Nah, terkadang ada orang tua yang harus penghasilan tetap dulu karena itu bukti bahwa kita mapan secara ekonomi kan kayak gitu. Nah, itu jadi pendekatan kepada orang tua kandung itu bisa dilakukan dengan kita seintens apa interaksi kita dengan mereka. Itu kalau orang tua Hmm. kandung. Seintens apa interaksi kita dengan mereka. Terus kemudian yang kedua, sejauh apa kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang mereka berikan. Ya kadang ada orang tua yang eh, sering nih suka menugaskan anaknya gitu ya. Suka menugaskan Mm-mm. anaknya. Loh, saya nggak pernah nggak pernah ditugasin sama orang tua. Ya berarti orang tuamu belum percaya, Le, gitu. Oh. Berarti orang tuamu belum percaya sama kamu gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena banyak di antara orang tua itu masih memandang anaknya sebagai anak kecil. Ya, Hmm. meskipun nggak semua ya, meskipun nggak semua, tapi memang banyak yang seperti itu. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana ke orang tua yang sebelah sana? Kalau ke orang tua yang sebelah sana, ya satu-satunya jalan adalah kita datang. Ya. Mm-mm. Satu-satunya jalan adalah kita datang kepada orang tua mereka, orang tua si apa namanya si calon gitu ya. Jadi apa yang bisa dikompromikan di situ ya mau apa namanya bisa dibicarakan di sana ya. Nah, jadi inilah pentingnya kita melakukan apa yang dinamakan ta'aruf ya. Kenapa tidak Mm-mm. pacaran? Kalau saya sih saya mengesampingkan dulu kalau ngomong sama anak-anak muda zaman sekarang ya. Anak-anak muda zaman sekarang kan sok pinter ya. Sok pinter gitu. Sok Oh, pinter gimana sih? agama, sok pinter Oh. tauhid gitu ya. Sok pinter fikih gitu. Jadi semua tuh harus dipertentangkan kayak gitu ya. Eh,
Apalagi kalau kita lihat di medsos kayak di Twitter ya, ada yang nanya kenapa perempuan nggak boleh jadi imam lah gitu ya. Ngajak debat di Twitter gitu loh. Tahu dia Hmm. bahwa ustadz-ustadz tuh nggak main Twitter, ustadz-ustadz gede itu males debat di Twitter, dia ngajak debat di Twitter sehingga anak-anak labil jadi ke bawah. Nah, Hmm. eh, apa namanya? Kalau saya ngomong sama anak-anak muda itu, saya mengesampingkan dulu yang namanya istilah-istilah keagamaan itu. Saya bilang gini, pacaran itu ibaratnya kita tuh udah ngasih DP. Apalagi kalau pacarannya udah nggak bener lah gitu ya. Kita tuh Hmm. udah ngasih DP. Artinya kalau misalnya nanti kemudian nggak jadi nikah, yang rugi itu kita berdua, bukan cuma cowoknya tuh, bukan cuma ceweknya. Yang rugi kita berdua. Ya, habis waktu, habis tenaga. Oh ya kan, kita dulu usaha buat dia gitu kan. Ya. Apa namanya, kerja semangat buat dia gitu, buat bahagiain dia dan seterusnya. Nggak jadi. Jadi Hmm. pacaran tuh kayak kita tuh udah ngasih DP. Ya, kalau misalnya kita nggak jadi, DP hangus. Nah, kalau misalnya nggak pacaran, nah kita terlepas dari ikatan-ikatan DP itu. Jadi kita datang, Pak, saya mau nikah sama anak Bapak. Tapi penghasilan saya cuma segini, Bapak terima nggak terima? Ya udah saya cari yang lain. Itu kan selesai. Tapi kan kalau pacaran, apa udah gebetan, udah punya gebetan segala macem, itu kan, Pak, saya mau nikah, tapi penghasilan saya gini, nggak bisa, cari aja yang lain. Wah, gimana ya, Pak? Kita sudah saling cinta, udah nggak bisa, udah susah itu. Ya, lu mau ngasih anak gua apa gitu. Gitu. Jadi yang jelas memang yang paling penting adalah tetap si laki-laki harus berani mendatangi si orang tua si calon untuk membicarakan, untuk mengkompromikan hal itu. Hmm. Maka ketika misalnya Anda ingin meyakinkan mereka, satu, apa namanya, berikan jawaban itu tidak tidak tunggal. Maksudnya gini, Pak, gaji saya sekian, tapi saya ada pemasukan lain dari, nah, terus kemudian ya dari mana, misalnya Hmm. dari ternak lele kah, ternak tuyul kah, atau ngepet dan lain sebagainya. Terus saya nulis misalnya kayak gitu. Nah, ada dari situ setiap 6 bulan sekali ada pemasukan, misalnya seperti itu. Atau saya nulis di koran dan seterusnya. Terus yang kedua, Pak, saya gaji saya sekian untuk saat ini. Nah, ini penekanannya untuk saat Hmm. ini. Maka ada probabilitas penghasilan saya naik di tahun depan sekian persen, di tahun depannya sekian persen, di tahun depannya sekian persen. Nah, karena kalau saya sudah menikah, saya punya orang tua, nambah saya orang tua saya, maka doa dari orang tua saya akan double. Ya kan, 4 nih orang tua saya nih. Doa dari orang tua saya ada 4. Jadi insya Allah setelah saya menikah, dengan upaya saya, dengan ikhtiar saya, dan juga dengan doa dari bapak dan ibu, dan apa namanya, om dan tante misalnya kayak gitu, itu insya Allah akan lebih mudah, Pak, gitu. Terus pakai takbir, takbir Allahu Akbar kayak gitu, langsung takut kan bapaknya. Wah, apa ini? Langsung Dua panik satu tuh dua nih. bapaknya. 212 nih. Gitu. Oh. Berarti lebih ke jawaban-jawaban yang gimana ya? Strategi jawaban ya. Yang ke Strategi arahnya tadi jawaban. lebih ke potensi. Ya, Ada potensi-potensi pinter cari cuan gitu ya. ya, Gimana sih? betul, Agak betul, gitu betul. ya. Dan memang kita juga Iya, harus iya. cari cara, harus cari informasi tentang orang tuanya. Misalnya orang tuanya orang ekonomi, Ah. ya pakai bahasa-bahasa ekonomi. Orang tuanya anak sains, pakai bahasa-bahasa sains. Orang tuanya Hmm. akademisi, ya pakai bahasa-bahasa yang lebih akademik kayak gitu. Jadi eh, membangun interest ya, si calon mertua itu. Ya tinggal. Jadi kalau misalnya orang tuanya tanya, terus nanti kalau sudah nikah, anak saya makan apa gitu ya? Ya makan nasi. Duitnya dari mana? Dari bapak gitu aja bilangnya. Dari bapak. Bapak kan orang kaya. Gak jadi besok ya. Ya, ini cukup meyakinkan nih teman-teman ya semangatnya. Tapi kalau Ustadz Zaki sendiri dulu gimana sih waktu menikah muda itu finansialnya gimana? Jujur. Saya dulu, wah, Ya, ya. dulu ya jujur aja dulu waktu saya udah nabung ya, umur 20 itu 21 itu udah nabung. Ah. Udah terkumpul lah. Cukup lah untuk menikahi perempuan Jawa tuh cukup lah. Oh, Terus perempuan Jawa. Perempuan iya, Jawa cukup ya. Oh, iya berarti tahu kalau luar kita mah kemahalan ya. Kalau
Keluar Kita kemana mau nih? tahu diri aja ya enggak. Oke. Terus itu jadi perempuan Jawa yang orang tuanya tuh ngerti agama gitu, jadi lebih legowo. Cukup lah dulu Hmm. ya intinya. Terus tapi ya itulah Allah Subhanahu Wa Taala punya rahasia gitu ya. Akhirnya ternyata nggak dikasih izin dan apa ya, kayak juga nyari waktu itu sudah bersih dari udah nggak pacaran gitu ya, terus nyari kira-kira siapa gitu ya, kira-kira yang bisa dijadikan istri gitu ya, pokoknya nyari calon lah kayak gitu. Oh, hunting. Nah, Ya. eh itu juga kok kayaknya sulit sekali gitu. Kayaknya dulu sudah ada ini kok dia mundur. Ya udah akhirnya tertunda sampai umur ke 22 itu ya, 22 tahun 2016 itu akhirnya kok ya termudahkan aja, meskipun waktu itu tabungan yang udah ditabung itu jadi habis. Tahu sendiri ya, bujangan ya. Bujangan itu kan Hmm. paling nggak bisa nabung ya nggak sih. Jomblo itu kan paling nggak bujangan terutama laki-laki. Itu kan paling nggak bisa nabung tuh. Itu duit habis aja. Jajan. Akhir Terus habis gitu. ya, jajan terus. Terus eh, pokoknya segala macam hobi dibela-belain lah. Hmm. Naik gunung lah segala macam itu dibela-belain banget, akhirnya terus habis duit itu. Akhirnya malah pas diizinkan nikah itu tahun 2016 itu, waktu itu duit itu cuma cukup buat apa ya, buat mahar sama seserahan kalau nggak salah waktu itu. Dan ya Hmm. akhirnya ada aja ya, sampai detik-detik terakhir itu ya ada aja, alhamdulillah. Ya tentu saja ya secara jujur ada bantuan juga dari orang tua. Dan ini bukan sesuatu yang hina sih ya. Maksudnya kalau teman-teman itu orang tuanya mau bantu ya jangan ditolak gitu. Ya intinya sebetulnya dulu kalau misalnya mau nikah dalam kondisi seperti itu ya minimalis banget lah gitu. Ya alhamdulillah Hmm. ternyata memang peningkatannya eskalasinya luar biasa sih. Emang kalau dibilang nikah itu bisa menambah rezeki itu memang benar. Tapi Bener jangan ya? lantas Hmm. jangan lantas nikah deh biar kaya gitu, enggak kayak gitu, enggak. Konsepnya enggak kayak gitu. Ya. Tapi beda. Apa yang beda nih? Yang bisa diceritain ke teman-teman. Yang dari dulu muda terus sekarang udah menjadi papa muda gitu. Beda gimana nih maksudnya? Di kehidupan antum gitu. Apa Wah, yang kalau menjadi beda hal-hal banyak. yang bisa di-share ke teman-teman nih kira-kira? Biar lebih semangat. Pilih semangat nikah ya. Iya, nikah muda itu lebih semangat gitu. Kalau beda pasti peningkatan Apa penghasilan itu luar biasa, apa beda banget. tembok dulunya motor gunung tapi sekarang temboknya sudah jadi gambar anak-anak kayak gitu kan salah satunya. Tembok belakang rumah tuh, itu bapak-bapak banget. Enggak, temboknya dulu hijau. Oh, dulu hijau. Rumah-rumah di kampung kan temboknya hijau. Oh iya. Ya, sebetulnya itu memang yang paling terasa itu memang penghasilan, paling terasa. Hmm. Ya, emang pekerjaannya sih nggak lantas dapat pekerjaan yang lebih wah, tapi penghasilannya meningkat aja gitu. Nggak tahu gimana Hmm. caranya tiba-tiba, bukan tiba-tiba, tapi entah gimana caranya kerasa sekali gitu penghasilan meningkat. Terus memang ajaib sekali gitu. Ketika bujangan tuh duit habis tuh sering. Kalau waktu Oh. udah nikah, emang yang bener-bener habis itu ya, duit bener-bener habis itu belum pernah sih sampai saat ini. Kalau dulu waktu belum nikah, waduh sering banget. Padahal dulu waktu belum nikah juga kan kita hidup sendiri ya. Hidup sendiri, biayain sendiri, makan sendiri gitu. Dan penghasilan juga lumayan waktu itu juga, apa namanya, habis aja gitu. Tapi kalau udah nikah, alhamdulillah ya lebih, karena gini, secara logika ini bisa dilogikakan karena kita fokusannya akan lebih apa namanya, lebih fokus ke rumah ya, ke Hmm. apa namanya, ke masa depan rumah tangga kita, itu fokusan kita. Jadi mungkin akhirnya mengurangi hal-hal yang kurang berfaedah ya. Terus juga itu tadi perubahan secara ekonomi, secara finansial. Perubahan berat Hmm. badan itu juga itu sangat berpengaruh. Perubahan Terutama berat badan. bagi kalian yang punya bakat untuk jadi gemuk, hati-hati. Saya dulu sempat Waduh, 80. saya. Saya sempat dulu sebelum nikah dulu saya beratnya 67 Heeh. sampai
saya sempat sampai mentok 85 ya Wah. ketika punya anak. Itu sebelum nikah kan 2016 akhir ya, Desember 2016, Desember 2017 itu berat saya 85. Ya, Masya setahun tuh Allah. cuma tuh. Kalau sekarang udah stabil lagi 75, antara 75 sampai 77. Ya, sekarang udah selama 2 tahun belakangan udah mulai rutin Olahraga olahraga lagi diet. soalnya. Diet enggak Oh. sih, enggak diet Oh diet enggak. diet banget sih. Yang penting olahraga, yang penting gerak sih kalau saya. Ya Oh kan yang penting badan orang gerak ya. beda-beda ya. Ada orang yang makan dikit langsung gemuk gitu kan. Ada orang yang makan udah banyak nggak gemuk-gemuk. Kalau saya sih asal gerak, insya Allah nggak ngembang. Oke, oke. Kalau ikhtiarnya apa sih? Tadi ada sempat yang nanya nih. Ikhtiar-ikhtiar apa sih Waduh. yang bisa buat meningkatkan nih? Nah, ikhtiarnya waktu itu, oh itu ya, apa waktu itu Kak Biong bikin muslim meningkat. Merah tuyul. Kalau ikhtiar sebenarnya ini ya, yang bikin penghasilan meningkat itu ya tentu saja. Ya kita kan Hmm. semakin tua ini kan semakin punya jaringan, semakin Hmm. punya apa namanya, semakin melihat apa potensi atau opportunity ya, semakin melihat kesempatan. Dan juga Hmm. ketika kita sudah menikah, ini penghasilan meningkat setelah menikah atau sebelum nih maksudnya nih? Tadi yang nanya sih meningkat setelah sih. Setelah ya. Ya kalau Setelah. setelah, orang kalau sudah nikah, terutama laki-laki, dia akan lebih bertanggung jawab. Jadi apa aja diambil, itu yang penting halal. Ah. Ya, dulu kan kita milih-milih tuh, ah, gue kan sarjana hukum gitu misalnya. Ah, gue kan sarjana Oh. psikologi. Ah, gue kan sarjana ini, sarjana itu, misalnya seperti itu. Masa sih jadi Oh, gengsi ya, ada guru gitu gengsinya misalnya? gitu Ha ya. -ha. Masa sih jadi Hmm. ini, masa jadi survei, masa jadi supervisor ini, masa kerja di pabrik dan seterusnya. Dulu mikir Hmm. kayak gitu. Tapi kalau sudah nikah itu apa aja diambil biasanya. Ya, jadi kemungkinan peluang usaha, peluang kerja itu biasanya Bismillah aja udah diambil kayak gitu. Jadi itu satu, ya jaringan yang semakin bertambah. Kita usahakan dari jaringan-jaringan itu, nggak usah malu, ya tanya ada Hmm. kerjaan apa enggak, ada lowongan apa enggak, atau misalnya ada mau bisnis apa nih kita nih kira-kira kayak gitu. Ya jaringan Hmm. bertambah. Terus kemudian tadi apa namanya opportunity peluang karena kita terutama bagi yang udah lulus dari S1 dan megang ijazah, ya kan, maka peluang juga bertambah dong, ya kan. Yang tadinya mungkin kerja part time gitu kalau selama kuliah, setelah lulus udah bisa kerja full time yang gajinya udah lumayan. Terus juga yang pasti potensi, jangan lupa itu. Gak mungkin manusia itu gak punya potensi, ya. Gak Hmm. mungkin manusia itu gak punya potensi. Apa yang kamu miliki? Kamu bisa nulis, kamu bisa nyanyi, kamu bisa gambar gitu misalnya, desain gitu, atau misalnya jago branding, jago marketing, potensi itu dikembangkan, ya. Misalnya yang jago branding, jago marketing bisa bikin apa misalnya kecil-kecilan usaha, atau yang jago apa namanya desain bisa Hmm. bikin infografis di Instagram. Ini kayak misalnya bikin taruh online, bikin informasi-informasi. Lama-lama kan nanti kan ada tawaran endorse masuk, ada tawaran paid promote masuk. Ya meskipun itu terserah sih, menurut pandangan kalian itu baik atau tidak. Tapi kan selama yang di endorse adalah barang-barang yang baik dan halal, ya kenapa enggak? Ya jadi itu dari situ juga bisa datang. Ya, jadi potensi kita itu jangan sampai mati dan jangan sampai kita lupakan. Kalau sudah menikah itu sangat sangat ini loh, sangat berfungsi banget itu Hmm. untuk kita manfaatkan jadi sumber penghasilan lain. Ya, malah syukur-syukur bisa jadi sumber penghasilan utama itu. Hmm. Mantap. Kalau amalan-amalan amalan apa ya? Amalan langit lah ibaratnya nih. Biar magnet nih jodoh nih mendekat nih, Tat. Kalau tadi kan penghasilan udah meningkat gitu. Iya, ini banyak ya orang Indonesia tuh suka bertanya kayak gitu tuh. Amalan biar Iya. didekatkan. Ini amalan biar jodoh itu mendekat, Iya. rajin mandi, rajin cuci muka, rajin merawat diri. Itu amalannya. Ya, itu Itu amalannya. doang tuh. Jadi, iya, karena apa ya? Kalau menurut saya istilah-istilah eh, amalan untuk mendekatkan hal-hal duniawi itu malah menurunkan derajat si amalan itu sendiri.
Misalnya, misalnya saya bukan nyindir ya. Hmm. Ini pendapat Hmm. pendapat orang, pendapat saya dan juga dari guru-guru saya, tapi ini bukan hadis, bukan dalil. Jadi silakan aja kalau misalnya nggak setuju. Kayak misalnya selawatin dulu aja gitu. Selawat itu Apa? kan adalah selawatin dulu. Oh. Lihat mobil, selawatin dulu. Lihat rumah, selawatin dulu. Selawat itu kan sebetulnya adalah doa kita kepada Nabi, yang itu sangat mulia. Para Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, ya. Jadi bagi saya ya salawat itu adalah amalan agar kita semakin dekat kepada Allah. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, urusan kita biarkan jadi urusan Allah. Ya, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan pasti Allah kasih. Nah, gitu. Jadi sebetulnya amalan itu lebih kepada Allah memudahkan urusan-urusan kita. Lah kalau kita udah usaha, udah daftar ta'aruf, udah ngasih CV segala macam kok belum dapat ya memang berarti belum waktunya sih. Sabar aja dulu karena setiap orang itu punya milestone sendiri-sendiri ya. Jangan kalian anggap bahwa harus sukses itu harus sudah nikah gitu. Jangan kayak gitu. Gitu ya. Tapi bisa jadi kalian sudah lebih sukses daripada yang sudah nikah duluan. Ya, secara akhirat bahkan misalnya apa pencapaian ilmu, hafalan Quran, terus kemudian prestasi akademik dan seterusnya itu kan juga termasuk kesuksesan yang kita tidak bisa membanding-bandingkan gitu loh. Itu aja sih. Jadi kalau amalan sih itu kalau dari saya ya. Rajin merawat diri. Ya. Rajin mandi, nggak bau ya. Biar jodoh mendekat ya, Tat. Betul. Ya. Ya, baiklah. Kayaknya mungkin cukup itu dulu ya ngobrol-ngobrolnya, Tat. Keburu nanti dipotong sama Instagram ya. Karena kan ada waktunya tuh. Mau hampir sejam ini. Iya. Tapi katanya udah bisa lebih dari kayaknya udah lebih dari sejam deh kayaknya. Oh, udah bisa ya? Oh, saya yang kurang info kayaknya. Iya, berapa kali saya soalnya live kajian itu udah bisa lebih dari sejam. Wah, mantap. Berarti masih bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Ya, saya nggak sampai subuh aja. Sampai terawih. Terawih tahun depan. Iya, kayaknya udah banyak yang nanya nih. Luar Ya, biasa ya. ini coba saya baca-bacain ya. Ya, Wah, komennya ada yang nyindir-nyindir nih. apa tuh? Oh, sholawatan. Nah, nih Tat, jika Ahwat duluan yang minta kepastian atau minta dinikahin, boleh kan ya? Cara yang benar Tat, menurut jika- Islam oh, gimana sih? Kalau cewek Ahwat mau minta duluan. duluan nih. Ahwat nih, banyak nih. Hihihi. Nah, udah pernah baca ya apa namanya? Ketika Khadijah itu minta dinikahi oleh Rasul itu juga caranya dengan perantara ya. Jadi Khadijah itu punya sahabat. Siapa nama sahabatnya? Yo, ada yang bisa jawab nggak nih di kolom komen nih? Ya, jadi Khadijah itu punya sahabat namanya Nafisah binti Muniyah. Nah, Khadijah bilang kepada Nafisah, kamu tahu Muhammad kan? Tahu lah. Gimana kalau misalnya saya mau nikah sama dia? Bagus itu, ide bagus. Ya. Terus gimana kamu bisa nggak sampein kepada Muhammad? Oh iya, bisa Bismillah ya. Ya. Sampailah kemudian Nafisah ketemu sama Nabi. Muhammad. Ya. Kamu udah siap nikah belum Muhammad? Udah sih Mbak. Gimana? Jadi begini, kalau kamu sudah siap nikah, jadi saya punya kawan yang sudah siap menikah dan ingin menikah dengan kamu. Kira-kira mau nggak? Siapa tuh? Khadijah. Waduh, saya sih siap nikah, ya. Tapi kalau misalnya kepada Khadijah, kayaknya saya belum siap. Secara harta, secara status, wah jauh sekali saya dengan Khadijah. Apalagi saya bisa dikatakan karyawannya saat itu kan gitu. Ya kemudian Nafisa bilang nggak apa-apa, ada gampang. Urusan kayak gitu beres, ya. Pokoknya besok datang aja bersama dengan siapa pendampingmu gitu ya, wali waktu itu yang nemenin kan Abu Thalib ya, pamannya Nabi. Nanti datang aja, nanti urusan gampang. Itu semua bisa diurus sama Khadijah gitu. Udah deh nikah. Jadi itu salah satu cara bagaimana perempuan punya bisa untuk minta duluan, minta kepastian duluan. Ya, jadi lewat perantara kalau kamu takut malu.
Dan kalau bisa lewat perantaranya juga jangan kebanyakan. Misalnya perantara kita belum nikah. Terus dia nanya dulu ke temennya orang yang mau kita yang mau kamu nikahin itu, laki-laki itu gitu ya. Jadi kebanyakan nih, kamu ke teman kamu ke temennya si cowok, temen si cowok baru ke si cowok. Itu kepanjangan birokrasinya. Nah, kalau seperti itu memungkinkan adanya tikungan-tikungan ya. Oh, Bisa jadi ya iya. kan, bisa jadi temen kamu yang jadi sama si cowok yang kamu sukain itu, atau bisa jadi kamu malah suka sama temennya si cowok itu gitu. Jadi kemungkinan tikungan-tikungan itu ada, sehingga kalau bisa cari perantara yang sudah menikah ya, cari perantara sudah Hmm. menikah sehingga jadi gampang ya. Kalau lebih bagus malah saudara kandung sendiri, itu lebih bagus ya. Itu lebih bagus. Tapi yang bagus sih perantara sudah menikah dan dia bisa mengenal si laki-laki itu yang mau ditanyain. Itu caranya kalau misalnya perempuan pengen memulai duluan untuk minta dinikahi. Baiklah. Perantara yang udah nikah nih sama nih, itu kriteria sama mitranya yang ada di Taaruf Online Indonesia nih, aplikasi itu mitra-mitranya udah bernikah semua tuh. Aman jadinya. Gitu ya. Iya. Jadi nggak ada kemungkinan nikah lagi tuh perantaranya. Wah, kalau itu nggak tahu ya kalau nikah Ya. lagi ya. Cuman tikungan-tikungannya minim gitu ya. Oh Tikungan-tikungannya nggak iya, ada. betul, betul. Betul. Setidaknya kan masih terjaga lah. Ada yang jagain lah kayak gitu kan. Jadi dia tuh ada dijagain. Tat, ini ada yang nanya juga nih dari teman-teman yang udah pada masuk di komen. Teman-teman yang lagi pada nonton live ini, silahkan kalau mau nanya sama Ustaz Zaki, silahkan ditulis di kolom komen. Nanti akan saya bacain ya untuk Q&A-nya. Ini kalau cewek itu punya tabungan perlu nggak sih sebelum nikah, Tat? Cewek ya? Perlu. Artinya dalam hal ini kita juga perempuan itu juga harus bersiap ya. Maksudnya ya bukan wajib-wajib banget sih, tapi setidaknya bersiap. Kalau misalnya ternyata ya suamimu ternyata nggak jujur, banyak utang, ya dia nggak ngomong tuh, udah ditanyain terus nggak jujur. Ini kita mengantisipasi aja, bukan berarti nggak percaya, ya. Nah dari sini biasanya tuh muncul, berarti taruh bener dong, nyari kucing dalam karung, ya gitu kan. Gitu Biasa. kan kayak gitu. Padahal jawaban Andalannya. kita gampang aja. Padahal jawaban kita gampang aja. Emang kita bisa menjamin kalau kamu pacaran terus pacar kamu pasti jujur? Enggak kan? Ya, sama juga kita nggak punya jaminan 100%. Ya, taruh Nah, ya. antara manusia dengan manusia, pacaran pun antara manusia dengan manusia, sama aja. Jadi menabung buat perempuan itu satu untuk jaga-jaga, jaga-jaga antisipasi kalau misalnya memang dari pihak laki-laki itu tidak jujur soal harta. Terus kemudian yang kedua antisipasi dana darurat nanti kalau sudah menikah gitu ya. Lalu kemudian juga yang terpenting adalah tabungan si perempuan itu juga kalau tadi antisipasi si laki-laki tidak jujur, antisipasi kalau laki-lakinya tidak amanah ya. Maksudnya kan ada ya di awal-awal nikah. Di awal-awal nikah itu biasanya masih sungkan untuk soal uang belanja segala macem gitu ya. Kebetulan ketemu laki-laki yang rada-rada on juga gitu ya. Ngasih uang belanja cuma berapa, 10.000, 15.000 ya. Mana cukup bang, kayak gitu kan. Seperti itu. Nah, agak sulit nih ngomongnya nih. Apalagi susah dihubungin, apalagi si abangnya ini slow respon kalau di WA segala macam. Ya udah pakai duit sendiri dulu. Baru nanti tapi ini harus dibicarakan ya. Jangan tidak mau membicarakan atau jangan malu-malu membicarakan, apalagi soal keuangan. Ini kalian ini nikah ini mau seumur hidup ya. Jadi jangan sampai hal seperti ini masih sensitif sampai setahun 2 tahun menikah, ini kacau. Itu harus diomongin ya. Kan biasanya nanti mikirnya, wah perhitungan banget ngomongin masalah kayak gini gitu. Nah, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, karena laki-laki yang suka bilang perempuan itu perempuan matre, itu laki-laki yang miskin. Iya emang perempuan membangun cinta itu bisa dengan perasaan, tapi mempertahankannya juga dengan penghasilan, cuy. Nggak bisa kita pakai perasaan doang, nggak bisa dimakan. Karena wanita nggak melihat warna kulit ya, warna duit ya. Itu juga
penting. Anakku. Tuh ada yang bilang tuh Mirza pipinya kok tambah gembul katanya gitu. Oh lah, gimana ya? Cocok kali ya. Naik juga Susunya. saya Tat. Naik ya. Sama antum Oh, naik, saya naik 10 kilo. Dia naik 10 kilo. gitu ya. Iya, iya, Iya. iya, iya. Iya, tapi betul ya, menandakan bahwa kita bahagia kan gitu. Ya bukan berarti yang tetap kurus nggak bahagia ya. Karena makannya kalau pas dulu pas jomblo kan makannya nggak sarapan, kayak digabung di siang, lebih yang makannya Eh, sesukanya gitu. saya jomblo Ya. sarapan loh. Oh, Justru setelah, oh, kalau dulu jomblo saya sarapan. sarapan nasi, sarapan bubur. Setelah nikah justru sarapannya nggak nasi. Tapi kalau pas jomblo biasanya emang makannya dirapel sih. Iya dirapel, makan dirapel. Sekarang kan udah teratur makannya. Pagi makan, Iya. siang makan, malam makan. Mm-mm. Makanan Iya, nggak habis iya. dimakan. Iya, makan nggak habis dimakan. Jadi tempat sampah juga gitu. Tatnya ada yang nanya lagi, sebenarnya konsekuensi terbesar ketika nikah muda itu sendiri bagaimana sih? Selain ubu-ubu ya. Ya, konsekuensi terbesar adalah kamu belum dewasa dalam menghadapi berbagai masalah. Ya, satu, Hmm. kamu belum dewasa untuk menghadapi perbedaan. Ya, oh, Hmm. nggak semua orang loh bisa berdebat dengan lawan jenis, itu nggak semua orang. Ya, jadi belum Hmm. terlalu dewasa untuk menghadapi perbedaan, Hmm. mentoleransi kesalahan itu belum terlalu dewasa. Terus juga eh, apa ya? Ya kalau muda, ya kalau memang bukan bukan anak sultan, bukan anak orang kaya, biasanya resikonya adalah duitnya belum banyak. Jadi Hmm. ya segala-galanya masih susah. Ya itu wajar sih sebenarnya. Ya, saya yakin semua orang yang awal-awal menikah benar-benar dari nol itu pasti akan merasakan hal itu ya, kesulitan-kesulitan di mana harus mengirit dan lain sebagainya. Akhirnya jalan-jalan cuma ke pinggir kota gitu ya, misalnya eh misalnya kayak gitu. Terus kalau di usia muda itu juga apa ya tadi kok jadi lupa saya. Ya intinya itu sih sebenarnya kematangan emosi aja sama Hmm. ini. Nah, ini paling penting. Kalau di usia muda itu kalian kehilangan waktu untuk belajar, ya. Kehilangan waktu Hmm. untuk belajar. Jadi seharusnya kalian belajar lebih giat, lebih fokus, kehilangan waktu untuk belajar itu. Sekedar contoh ya, ini kalau saya pribadi, saya tuh kalau dulu baca buku sebelum nikah itu bisa satu hari itu bisa paling nggak 50 halaman, minimal banget 50 halaman baca buku. Jadi kalau baca buku yang 500 halaman itu paling enggak selesai bisa 5 hari, 4 hari 5 hari, Hmm. yang tebal-tebal 500 halaman. Sekarang sudah nikah, apalagi sudah punya anak, wah bisa baca 20 halaman aja udah alhamdulillah, alhamdulillah gitu rasanya. Nulis dulu sebelum nikah, nulis itu paling enggak sehari 3 halaman, ya 4 halaman. Setelah Ah. nikah, wah saya nggak bisa nulis di rumah, harus keluar. Nah, di masa Hmm. pandemi ini bikin jadi nggak produktif di masa pandemi kayak gini. Karena kan dibatasin ya semua. Ke kafe segala macam kan dibatasi. Jadi Hmm. Hmm. sangat tidak produktif nih masa pandemi. Disuruh di rumah aja, ya di rumah aja ketemu. Ya, ya, ya kita, ya gimana, sorry to say gitu ya. Rumah masih kecil jadi nggak ada tempat kerja yang apa namanya yang memadai. Akhirnya jadi di keganggu ya sama anak-anak ya, bukan diganggu, Hmm. keganggu. Dan Sebenarnya masih memang aktif di nulis rumah gak sih? aktif masih. Masih aktif Cuma ya? ya tadi Hmm. produktivitasnya sangat berkurang. Oh, ya, 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 ya. Teknisnya ya. Ustadz, nih ada yang Ada nanya lagi nih, nggak Mbak pertanyaan? Anggun nih. Ada. Ini Mbak Anggun Oh katanya. ya. Ustadz, untuk mengetahui dan memastikan Aduh, lelaki ini ini. nih orang yang tepat untuk menjadi imam keluarga saya. Kelak ini bagaimana, Tat? Pengen tahu ini ya. Memastikan. Iya, kalau memastikan semuanya nggak ada yang bisa ya. Namanya manusia itu nggak bisa memastikan 100% yang jelas. Tapi yang pertama adalah gimana kita meyakinkan diri kita untuk bisa menikah sama orang tersebut. Jadi yang paling penting kita Hmm. dulu nih. Yakinin Hmm. dulu kita udah siap beneran gak nikah? Udah siap beneran Hmm. gak sama orang yang mungkin dulu kita impian kita tuh nikah sama seperti Fakhri di ayat-ayat cinta gitu misalnya seperti itu ya. Atau seperti siapa ya? Azam, Kalau Azam, yang Azam. sekarang mungkin
Iya, azam ya. Atau zaman sekarang misalnya kayak Jungkook gitu ya, kayak Oh. Han Ji Pyong gitu misalnya seperti itu. Eh, Sekarang, aduh ya udahlah, nikah aja sama orang Semarang. Aduh, mana ya? Ya pokoknya udah nikah aja nggak apa-apa deh gitu misalnya seperti itu ya. Eh, jadi menurunkan standar juga kan misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya diri kita dulu diyakini kita tuh nikah buat apa sih? Buat ibadah. Hmm. Kalau kita buat ibadah, segala sesuatu yang kita niatkan untuk dekat dengan Allah, pasti Allah mudahkan. Udah keyakinan kita Hmm. dulu gitu. Keyakinan kita pertama seperti itu. Nah, ketika kita ingin meyakinkan diri kita bahwa dia adalah benar-benar jodoh kita, inilah pentingnya bertaaruf itu secara komprehensif. Ya, ditanya visi dia nikah tuh apa? Kamu punya visi nggak nikah? Hmm. Jangan-jangan nggak punya visi, jangan-jangan ya nikah aja yuk gitu. Yang penting bisa gandengan tangan ke Indomaret gitu misalnya. Eh, Apalagi Ngapain ke misalnya, Indomaret juga ya? ya kan nggak ada Kenapa duit, harus ya. Indomaret? Oh, gak ada duit. Kencana Ya. Indomaret deh. Beli selai oleh Kalau sama iya, Nescafe saset. kalau Terusin. di Oke, kalau next. di Jog, Iya. kalau di Jogja banyak sih toko-toko swalayan yang saingannya banyak sebenarnya. Cuma secara umum Indomaret Iya. sih. Oh, iya. Udah gitu Indomaretnya carinya Indomaret yang gak ada tukang parkirnya lagi kan. Ya, penting, Terusin Indomaret. penting. Iya. Ya, Alfamidi. jadi Terus lanjut. itu sih. Jadi yang paling penting itu pertama itu visi. Ya, kita tanya visi. Cocok nggak visi kamu sama visi dia? Jangan-jangan kamu juga punya visi, sama aja bohong itu mah. Hmm. Terus kedua, ya ada nggak ketidaksesuaian, misalnya penyakit, ya misalnya apa dia kebiasaannya jorok gitu ya, misalnya jorok nggak pernah pakai parfum, nggak pernah pakai deodoran, wah itu tuh laki-laki macam apa itu ya? Laki-laki yang seperti Lu itu kan tuh laki-laki bau yang lelaki. paling iya bau laki itu bau tukang pak, ini enggak Tuh kan. bau tukang, Iya, iya. iya. Jadi laki-laki yang kayak gitu tuh nggak asik tahu di tongkrongan ya nggak sih, Oh, baunya iya nggak sih. enak, saya kayak gitu. Kecut-kecut deh. Terus kebiasaan, terus hobinya, apakah hobinya itu akan berpotensi membuat dia jadi nggak bertanggung jawab kepada keluarganya dan penghasilan, itu juga pasti penghasilan. Apakah dia tetap berpenghasilan, ya? Apakah dia punya prediksi proyeksi ke depan tentang perekonomian, tentang keuangan, apakah dia punya atau tidak? Udah gitu, ya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Jadi tanda-tandanya tuh nggak ada yang ini kayaknya jodoh saya. Kenapa? Mukanya bersinar gitu misalnya, nggak kayak gitu. Ada Ya, lampu-lampunya. jadi ya jadi nggak kayak gitu sebenarnya sih ya. Itu sih gampangnya. Ya, Mbak Anggun ya. Next, Tat. Kalau mau akad nikah nih. Nah, wali ini digantikan bukan dari penghulu KUA, tapi sama Pak Kiai gitu gimana, Tat? Padahal Bapak atau wali sih masih sehat. Itu gimana, Tat? Walinya diganti armada aja. Kangen juga boleh nggak apa-apa. Itu di Mumpung lagi Babang Tampan lagi naik. Iya, tapan ya. Hai pujaan hati, Ya, apa diterusin. kabarmu? Ya, jadi nggak boleh, cuy. Ya, nggak bisa. boleh ya. Jadi wali itu, wali hakim. Ini gini ya. Wali itu urutannya gini. Urutan wali itu ayah kandung. Kalau tidak ada ayah kandung, maka saudara kandung terdekat, kakak atau adik itu boleh. Ya, yang penting sudah balik, laki-laki. Kalau tidak ada, maka ke atas. Kakek, ya. Kakek misalnya, kakek dari bapak. Terus kalau tidak ada, maka ke paman. Paman dari bapak. Ya. Ini kalau udah nggak ada semua, baru wali hakim. Siapa wali hakim itu? Nah, kalau teman-teman baca, ini makanya pentingnya belajar fikih nikah nih. Jadi jangan sembarang lihat, oh artis gini, artis gitu, enggak. Jadi kalau di apa namanya fikih nikah dan juga sebenarnya juga dibahas di beberapa buku kitabnya para ulama klasik, itu wali hakim adalah dia yang memimpin negara. Ya, memimpin negara. Ini juga dibahas kalau nggak salah di Ahkamah Sultaniyahnya Imam Mawardi juga gitu. Jadi memimpin negara salah satunya bertanggung jawab untuk jadi wali hakim. Lah tapi kan nggak mungkin nih kalau misalnya ente mau nikah, walinya pada nggak ada terus minta Pak Jokowi nikahkan saya dong, kan agak
agak-agak nggak mungkin ya kayaknya ya. Nah, karena Pak Jokowi sibuk, nggak mau ngapain ngurusin nikahan kalian itu, maka Pak Jokowi akan mendelegasikan kepada menteri yang berurusan dengan itu. Siapa? Menteri Agama. Ya. Tapi kan nggak mungkin juga Menteri Agama. Siapa? Sekarang Menteri Agama Gus Yakut ya. Eh, Gus Yakut nikahkan saya dong. Kayaknya rada nggak mungkin kecuali kamu terah rembang, masih ada terah rembangnya kuat gitu ya. Eh, nggak mungkin. Jadi terus maka Menteri Agama itu akan mendelegasikan kepada urusan kantor urusan agama, barulah kemudian KUA. Jadi sebetulnya hierarkinya harus tahu nih. Jadi jangan sembarang, wah wali hakim aja KUA gitu. Dengan cara ngajuin surat, nggak sembarang, nggak kayak gitu, nggak semudah itu sebenarnya. Nah, ya yang sudah seperti itu dulu, ya udahlah, Bismillah, bertobat aja semoga diampuni oleh Allah, gitu ya. Nah, Ya. jadi kalau tidak ada lagi, maka baru wali hakim. Terus gimana kalau Pak Kiai tadi, ya ahli agama yang ada di situ? Nah, tadi tergantung bagaimana perwali apa namanya pendelegasian tadi secara resmi yang memang hierarkinya jelas dari atas ke bawah. Nah, itu bisa dibolehkan. Nah, apalagi kalau misalnya Pak Kiainya itu memang bagian dari kantor urusan agama. Tapi kalau misalnya bukan dan cuma sekedar ngasih aja gitu, udah repot lah nikah sama penghulu, udah sama Kiai aja gini, nggak bisa. Ya, itu tidak bisa. Gitu ya. Oh, jawabannya ini sesuai sama ini ya, yang lagi apa S2-nya antum ya, konsentrasi politik pemerintahan Islam ya. Jawabannya tersistematis gitu. Negara-negaraan. Mas Ahmad nih, Tat. Maaf Tat, jodoh itu kan termasuk takdir yang nggak bisa dirubah nih. Nah, ini kan misal kalau kita dapat si A, ya pasti akan dapat si A gitu loh. Mau jungkir balik gimana pun akan dapat si A. Nah, itu Betul. gimana? Perlu usaha nggak untuk menjemputnya? Mau dijemput nggak dijemput kan Jadi belum dapat, Tat. gini loh. Nah, jadi gini, jodoh itu kan sudah pasti. Nah, yang belum pasti adalah kondisi seperti apa ketika kita dapat jodohnya. Jadi bisa nggak kemudian, aduh, kalau misalnya di Lauhul Mahfuz, ternyata jodoh saya adalah begajulan, berandalan gitu misalnya. Bisa nggak? Misalnya saya minta aja kepada Allah supaya dapatnya nggak begajulan atau berandalan. Nah, jadi begini, kalau misalnya seperti itu, ya ini kan juga kita sebenarnya nggak ada yang tahu ya jodoh kita siapa ya. Ya. Maka itulah makanya ada bahasa tentang memantaskan diri. Walaupun saya sudah beberapa kali tekankan kalau ngisi kajian dan selainnya itu memantaskan diri itu bukan cuma buat nikah ya, tapi dalam kehidupan ini kita harus memantaskan diri dari dalam segala aspek. Nah, pentingnya memantaskan diri itu apa? Karena al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Ya, perempuan buruk untuk laki-laki buruk untuk perempuan buruk, perempuan baik untuk laki-laki baik, dan laki-laki baik untuk perempuan baik. Nah, sehingga ketika kita mencoba untuk memperbaiki diri, ya, misalnya kita nih tingkatannya levelnya masih 1, kemudian kita tingkatkan level kita 2, yang sebelah sana juga ikutan. Gitu. Jadi ketika kita ningkatin kualitas kita, level 1, level 2, level 3, yang sebelah sana ikutan ningkatin kualitasnya. Gitu. Jadi bukan jodohnya yang diubah, tapi kondisi dapat jodohnya itu yang bisa insya Allah bisa kita upayakan. Gitu. Jadi bukan jodohnya yang berubah, tapi kondisi dapat jodohnya. Ya, bisa jadi jodohnya kalau misalnya kita tahu sekarang nih, kita tahunya pas kita lagi SMA. Ya Allah, jodohnya kayak gitu, ya gimana gitu kan, kita pusing ya. Tapi kan bisa jadi ketika 10 tahun kemudian, wow, udah glowing gitu kan. Wow, udah kaya sekarang kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi dalam kondisi apanya itu yang bisa kita usahakan dari diri kita sendiri. Artinya kalau kita memperbaiki, yang sebelah sana juga insya Allah ikutan memperbaiki. Amin, insya Allah. Terus semangat ya teman-teman ya. Tapi kalau udah rajin mandi nih, Tat, berbenah diri, tapi tetap buat ngilangin insecure gitu loh. Anak-anak muda ini kan banyak yang insecure gitu. Di Twitter juga rame insecure. Merasa nggak good looking, Tat. Lo kok warna-warni. Lagi disco ya? Insecure ya? Insecure. Iya. Karena nggak good looking gitu loh. Insecure itu tergantung kamu bikin standarnya siapa gitu loh. Patokannya sama siapa. Ya.
Jadi patokannya sama apa namanya orangnya seperti apa itu tergantung dari situ. Jadi kalau kita patokannya sama teman kita yang ganteng ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa mencapai gitu misalnya seperti itu. Patokan gue Hamis Daud misalnya yang sampai Iya. umur 40 tahun masih masih kelihatan masih muda. Itu kayaknya agak susah ya. Terlalu mengawang-awang gitu. Turunin dikit lah jangan Hamis Daud ya. Hmm. Misalnya siapa? Jeffrey Nicole gitu misalnya. Atau ya itulah pokoknya. Jadi itu tergantung dari patokan kita. Terus tergantung juga dari circle kita. Circle kita tuh yang kadang-kadang bisa bikin insecure ya. Circle yang suka ngebully lah, circle yang kalau ngomongin selalu ndaki-ndaki di luar batas kemampuan kita lah, itu kadang-kadang bisa bikin kita insecure ya. Ya, paling penting adalah kalau kalian gampang insecure sama seseorang, maka yang paling penting itu kita memberanikan diri untuk berdiskusi dengan orang itu gitu loh. Bro, terus terang gue ngiri sama lo. Ya. Kenapa? Karena lo tuh cerdas, lo tuh begini, lo tuh begini. Gimana sih caranya biar kayak gitu? Kasih dong tipsnya ke gue yang ngiri ini gitu, misalnya kayak gitu. Ya. Ya, jadi ada kita memberanikan diri aja, jujur gitu loh. Nggak apa-apa. Itu bisa menghilangkan perasaan kita tuh insecure itu bisa kayak bisa terkikis gitu. Hmm. Ya gitu teman-teman. Pokoknya tetap semangat, mantap ya. Kalau ngerasa nggak good looking, harus berteman sama orang yang di bawah good looking dari kita gitu. Kita akan lebih percaya diri ya. Iya. Iya. Ini ada Tia nih, pertanyaannya nih bagus nih. Saya pernah mendengar apabila ada lelaki yang baik agama dan akhlak, maka terimalah lamarannya. Nah, bagaimana jika lelaki ini sholatnya bagus, tapi nggak bisa ngaji Al-Quran dengan lancar? Gimana tuh, Tat? Terima nggak tuh? Iya. Sholatnya bagus, tapi ngajinya nggak lancar. Gimana, terima apa enggak? Ya, terserah kalau mau punya suami yang sholatnya nggak bagus, ngajinya nggak lancar, ya terserah. Itu kan tinggal kalian masing-masing aja. Siap nggak punya suami yang nggak bisa ngaji? Siap nggak kalau punya suami yang nggak bisa ngimamin? Gitu aja tinggal. Jadi pertanyaannya ke diri sendiri sebenarnya. Ya, sekarang tadi berdasarkan dalil kalau menolak laki-laki yang soleh, lalu kemudian nanti akan terjadi kehancuran. Pertanyaan saya, kalau kalau nggak bisa ngaji itu soleh apa enggak? Jadi balikin aja pertanyaannya. Kalau nggak bisa ngaji itu soleh apa enggak? Ya berarti belum gitu. Kalau soleh itu kan statusnya adalah dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu soleh tuh. Dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nggak bisa ngaji itu larangan. Ya, nggak bisa ngaji itu bukan perintah Rasul itu adalah bisa ngaji, bisa baca Al-Quran. Nah kalau nggak bisa berarti dia nggak memenuhi perintah Rasul. Ya, ini sama aja kayak mendingan gue nggak pakai jilbab tapi bukan pelakor gitu, masalah kayak gitu. Ya, Wah, keluar jadi juga tadi. Ada yang kan sampai sana banyak komennya nih. yang berjilbab itu kan kewajiban, tapi kan banyak yang nggak bisa ngaji. Jadi dia memenuhi kewajiban dia, tapi kewajiban yang lain belum. Sama juga kayak si laki-laki tadi, ya kewajiban dia sholat di masjid, tapi kewajiban yang lain dia belum laksanakan, berarti belum belum bisa dikatakan sebagai laki-laki yang soleh tadi. Tapi lagi-lagi kembali ke kamu. Kalau kamu yakin punya suami seperti itu dan kamu bisa mendidiknya, ya monggo, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Baiklah. Tapi kalau menanyakan etis nggak sih menanyakan gaji pada saat nador nih, Tat? Ya. Ini dari Mbak Yanti nih. Etis. Kalau Etis. dia merasa kalau dia merasa saya nggak bisa jawab, ya udah nggak usah nikah kalau gitu. Ya, karena fungsinya taruh itu kan untuk bertanya apa yang belum dijelaskan ya kan. Ya kan? Kalau di CV udah ada nih CV-nya nih. Nama saya Zaki, usia saya segini, kerja di mana, tapi gaji belum ditulis nih. Ngapain kita pas taruh itu kira-kira? Ya tanya yang belum ditulis, yang belum dijelaskan di situ. Ya kalau misalnya nggak boleh ditanya ya udah apa namanya diam-diaman aja kalau gitu ya. Yang tidak etis itu masa lalu, dosa-dosa masa lalu ya. Pernah pacaran nggak sama berapa orang ya?
terus berapa yang kamu nangisin dulu gitu ya, itu ya jangan ya. Ya seperti itu tuh nggak usah. Oke. Ya Nggak seperti penting itu ya. nggak usah. Nggak. Nih, seru nih. Gimana Apa? tanggapan Ustadz Zaki nih tentang ada Eh, ikhwan gitu kan? Ikhwan ini udah eh. ta'aruf sama salah satu akhwat. Tapi si ikhwan ini juga nyebarin CV ke sahabat-sahabatnya si calonnya ini. Itu gimana tuh? Itu maksudnya nyebarin buat apa? Biar apa? Oh enggak kan dia dia CV lagi ya ke yang lain ke Oh, sahabat jadi dia masih membuka calonnya. kemungkinan ke yang lain. Masih Iya, membuka tapi ke kemungkinan ke yang sahabat-sahabat lain. calonnya, sahabat calonnya. Ya, itu namanya Pak Boy Syariah itu kalau gitu. Mencari ah. Wah, mantap, mantap. Iya, jadi maksud saya Mantap, kalau mantap. dia Kan belum udah proses nikah, maksudnya kan kan. belum nikah. Tadi dulu udah Iya, iya. proses, udah proses. Ini Telah ta'aruf berarti udah proses ya. ya iya nggak bisa. Ibarat barang itu kita udah ngasih DP, udah tinggal ambil, Hmm. ya. Sama transaksi sama pernikahan di dalam Islam sama, ya. Misalnya gini, Ah, kalau transaksi jual beli dalam muamalah itu, kalau ini barang nih, ini misalnya apa ya? Ini misalnya nih, ini anggap aja ini emas ya. Anggap aja ini HP ya hmm. nih. Nih, ini boneka anak Iya, saya iya. nih. Nah, terus misalnya Pokemon gini, ya. nih Mas Mirza ini yang jual. Terus saya bilang, Mas Hmm. Mirza, ini harganya berapa? 100.000. Alah, kemahalan lah. 50 aja ya. Aduh, belum sampai Pak. Nah, ini kalau udah diginiin, ini nggak boleh dibeli sama orang lain. Padahal itu belum beli, belum ada apa namanya, belum ada transaksi. Itu nggak boleh. Iya. Sampai kemudian Hmm. si saya melepas. Ya udah deh nggak jadi, Hmm. dah. Nah, ini baru Hmm. boleh dibeli sama orang lain. Jadi nggak boleh. Hmm. Sesuatu yang sudah ada kesepakatan, walaupun belum ada transaksi di situ, belum ada akad di situ, itu nggak boleh Hmm. diambil sama orang lain. Seperti itu. Jadi laki-laki yang seperti tadi Hmm. yang bilang, Pak Boy Syariah itu bisa jadi. Kan kalau dia memang belum nikah, tapi kan dia bagi-bagi terus sahabat-sahabat si Yahudi misalnya, keren juga ya dia ya gini-gini. Wah sayang nih kalau dilewatkan. Gimana caranya supaya Iya. kita celakakan saja itu dia supaya dia tidak jadi menikah gitu kan misalnya gitu. Ya saya gitu kan. Jangan-jangan bisa jadi terjadi seperti itu kan. Jadi nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kalau sudah ada taaruf, Nggak boleh sudah ya. ada proses, kecuali kalau sudah ada pembatalan. Ya sudah ditarik nih, udah batal, udah nggak jadi. Nah itu baru boleh dibagikan. Dibagikan, aduh, di apa namanya ya? Dikasih ya boleh. Misalnya proses mau buka proses lagi sama yang lain. Saya nggak tahu ini tujuannya apa gitu loh. Mau pamer aja mau gimana nggak tahu. Ustadz, ini gimana cara nolak lamaran tapi dia laki-laki soleh, sedangkan kita sedang masa kuliah. Iya lu Oh, masih ngomong kuliah aja deh. Bambang, lu ngomong aja kalau gue lagi kuliah. Apa susahnya sih cewek-cewek nih? Iya gitu, ngomong aja ya Mbak ya, bilang aja Mbak, saya masih kuliah, jadi belum siap Hmm. untuk bisa menikah dengan kamu. Ya, Tot, nanti dia sakit hati lah. Kok mikirin orang sih, itu nggak dipikirin hatinya. Ya, itu sering banget kayak gitu. Tat, nanti kalau dia nunggu gimana? Ya udah bilang aja Mas, kalau Masnya mau nunggu, kira-kira saya lulus masih 2 tahun lagi. Ya, tapi saya membuka kesempatan kalau Masnya ternyata nanti di tengah perjalanan ketemu sama yang lebih baik daripada saya, ya karena kamu terlalu baik Hmm. buat saya gitu ya. Itu boleh aja nikah gitu. Ya gitu loh. Jawab aja gitu. Ya, saya lagi kuliah gitu. Dan tanya-tanya. Dan jawabnya Santai juga ya. jangan pelan-pelan ya Mbak ya. Ukti, apakah anti sudah siap untuk menikah? Karena Ana insya Allah sudah siap untuk meminang anti. Jawabanmu juga jangan pelan-pelan. Afwan, akhi, jangan kayak gitu jawabannya. Oh, gak usah gitu. Jawabnya, enggak, belum siap. Gitu. Masih kuliah. Oh, nggak Gitu sob. jawabnya. Hah? Ya Jutek biar si dong, ikhwannya jutek. tuh enggak, biar ikhwannya enggak terbawa suasana juga dong. Gitu. Oh, nggak lanjut ya, jadi nanti chatnya ya. Iya. Kadang-kadang ini sih, Apa? ya kita tuh masalah kita tuh sebenarnya dari pikiran kita sendiri kadang-kadang. Tatat, ini
Apa? pembahasannya ini terakhir ya. Tentang Oh boleh gitu. tahu nggak tentang sekufu? Ini pengertian sekufu gimana sih sebaiknya? Ada yang nanya nih Oh dengan gitu ya. calon pasangan nih. Ya. Sekufu itu ya tadi, tadi lagi. Sekufu itu adalah satu apa ya bisa dikatakan satu apa sih kok jadi kufu itu kan dari kava ya kufu jadi cukup jadi setara nah itu maksudnya ya setara nah di sini setaranya kalau dari segi ilmu misalnya dari segi ilmu sekufu itu yang gimana anak pondok sama anak pondok juga tuh sekufu ya Hmm. terus hafil Quran sama hafizah itu sekufu terus juga dari segi misalnya tingkat ekonomi ya orang kaya nikah sama orang Hmm. kaya itu sekufu. Terus dari segi status sosial, ya keturunan bangsawan dengan keturunan bangsawan itu sekufu. Nah terus gimana kalau misalnya tidak seperti itu? Nggak masalah, ya. Tapi kenapa ada istilah sekufu ini? Itu supaya ke depannya masalahnya tidak Hmm. bertambah besar. Contoh paling real ketika kita membaca kisahnya Zaid bin Harithah dengan eh, apa namanya Zainab binti Jahsh ya. Jadi Zaid itu kan mantan budak ya, bekas budaknya Rasul yang bisa dikatakan secara tingkat ekonomi dan tingkat sosial itu jauh lah dari Zainab. Jadi Bani Jahsh ini ya, Jahsh ini anak-anaknya Pak Jahsh ini ya, bapaknya Zainab. Ini emang orang bangsawan banget. Itu tingkat kehidupannya itu taraf kehidupannya tinggi banget ya. Apa ya kalau di sini tuh kayak eh apa kalau di Semarang daerah orang-orang kaya. Oh, daerah Candi, Candi. Ah, ya. Itu. Jadi orang-orang sana tuh, ya. Itu orang-orang kaya. Nah, menikah dengan Or- Zaid, Zaid bin Harithah, ya. Kalau di Semarang apa? Daerah mana tuh yang apa ya? Yang Blangsak rumah gitu. gede-gede kan, rumah gede-gede kalau Iya. di Semarang rumah gede-gede Kalau itu daerah Candi tuh, iya, tengah-tengah tuh. di Candi. Tapi kalau yang sebaliknya yang Blangsak itu daerah mana tuh kira-kira? Itu wah nggak enak nyebutnya saya. Enak nyebutnya ya. Nanti pulang dibacok. Ya, ya pokoknya gitulah. Intinya jauh banget, ya. Intinya jauh banget tingkat ininya sosial dan ekonominya. Jadi memang selama itu rumah tangganya nggak beres, ya. Itu sahabat gitu kan. Jadi itu sahabat Nabi bersama dengan Sahabiah yang kemudian Sahabiah itu nanti jadi istrinya Nabi gitu kan. Itu rumah tangga mereka nggak berjalan mulus. Padahal dua-duanya soleh dan solehah. Dua-duanya sama-sama diridhoi Hmm. oleh Nabi, ya kan? Tapi ternyata Hmm. tidak berjalan mulus. Jadi artinya apa? Ternyata sama-sama soleh dan soleha itu tidak menjamin. Ya, ada kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, itulah yang disebut dengan sekufu. Itu. Jadi Hmm. kemungkinan-kemungkinan itu juga perlu dipertimbangkan ya, teman-teman. Jadi jangan gas wae, rapopo gas. Ya, enggak kayak gitu. Tadi ada yang minta penjelasan Iya, tuh iya. tarif online tuh, saya nggak bisa jelasin tuh. Oh iya. Iya, tentang taaruf online gitu loh. Iya, zaman sekarang kan udah mulai banyak yang online, terutama adalah taaruf online Indonesia ini aplikasinya gitu. Iya, nggak Kalau maksudnya ya, mekanismenya. oh kalau mekanismenya sebenarnya teman-teman tinggal download aja nih teman-teman. Kalau mungkin belum download aplikasi taaruf online, tinggal download di Play Store. Terus teman-teman tinggal ikutin aja. Nanti ada step by stepnya. Bagaimana cara apa namanya? Karena di taaruf online ini foto tuh nggak ada, Tat. Foto nanti gitu, baru muncul gitu. Dan nantinya akan ada mitra-mitra yang sudah di perantara yang sudah terlatih ya, yang akan merantarai nader-nader dari teman-teman ini gitu. Jadi online-nya itu lebih ke bagaimana cara buat menemukannya sih gitu. Bukan nadornya nanti online, khidbahnya online ataupun akad nikahnya online. Kayak juga. Iya, jadi tadi juga kalau misalnya ditanyain apakah itu efektif sebenarnya ya. Sebenarnya kita lakukan selama ini dari dulu sampai sekarang. Ya itu sama Ya. kayak gitu. Ya sama. Jadi cariin kamu mau nikah, iya sini CV-nya. Kamu mau nikah sini CV-nya. Oh cocok nih. Baru kita temukan, kita pertemukan gitu. Sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya penjelasan Mas Mirza tadi seperti itu ya sebenarnya taruh-taruh yang selama ini terjadi seperti itu gitu loh. Cuma bedanya ini pakai
aplikasi gitu doang. Dari aplikasi. Nggak kan soalnya gini Tat, masih masih beberapa teman-teman, mungkin masih beberapa orang nih menganggap online ini dalam tanda kutip adalah apa namanya nggak recommended gitu loh. Ya Oh, menakutkan, nggak aman, ya insecure wajar lah. sih Iya iya. karena memang ada beberapa penyelewengan ya kayaknya ya. Ada Ya kasus mungkin kita ada. pernah mendengar beberapa kasus yang tadi fuckboy syariah tadi gitu. Sorry. Ya wajar sih. Iya iya iya. Ya di tempat kita juga ada fuckboy syariah sih, tapi Oh gitu. alhamdulillah ada buaya-buayanya di dalam tuh banyak tuh. Nah kita tuh Oh, teman-teman nggak usah khawatir karena kita punya tim-tim khusus atau tim-tim apa ya, ibaratnya punya tim intel nih Tat, yang di dalam aplikasi. Kita bisa mengetahui teman ini teman-teman mana yang menjadi fuckboy syariah nih kan. jadi itu Nggak, Tat, ada gini buaya online ya. buaya online ada. Nggak kan Gimana dulu gimana gimana kalau gimana. dulu kan kayaknya kalau kita ngelihat apa cewek-cewek ya ngelihat cowok-cowok itu kan kayaknya yang dulu yang kayak anak main banget, anak mobil, Ya, anak motor betul. kan keren gitu kayak gimana gitu, Betul, 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 anak betul, betul. band. Nah terus alhamdulillah Indonesia mulai ada pergeseran tuh, zaman hijrah-hijrah kemarin tuh ya, pergeseran yang kayaknya tuh wah kalau ngeliat cowok tuh yang rajin ke masjid, yang ya Ya. kayak antum-antum gini lah, kayak santri lah gitu. Ini Saya, jadi kayak saya idola nggak level gitu. sama mereka, saya nggak level sama mereka. Oh, lo. Ini rajin ke masjid, rajin ke kajian, posting-posting dakwah, pokoknya yang kelihatan kayak muslim banget gitu. Ini kan jadi kayak idola banget gitu. Gitu Idola ya. akhwat-akhwat. Nah, masuklah ke Hmm. mungkin media-media salah satunya di aplikasi ini gitu. Ya mungkin ada dan ya beberapa udah kita tindak dengan baik-baik dan alhamdulillah sih. Dan ini kadang malah laporan-laporan dari para akhwat sih yang udah laporan juga ke Hmm. kita. Yang harusnya lewat aplikasi Ta'aruf online kita tapi ternyata bypass sendiri, ngechat sendiri, apa namanya? Aduh, DM aduh, sendiri kayak gitu-gitulah. Ya gitulah. aduh, aduh. Kita kan menjadi media ya yang namanya apa namanya buaya atau fuckboy syariah ini yang tadi antum bilang mencari celah. Ya, ya, Ya kita coba untuk menutup ya, ya, celah-celah ya. itu. Alhamdulillah sudah ketahuan. Tapi gini ya, ini saya boleh tanya dong. Ya ya ya. Jadi kan berarti kan tim Ta'aruf online ini kan berarti megang beberapa data ya. Yang tentu saja data-data itu kan diantaranya ada privacy gitu. Nah, gimana cara Betul. kalian menjamin keamanan itu gimana? Ya, jadi kita punya keamanan sendiri dari sistem kita yang kita kan takut nih yang masalah big data kemarin tuh heboh tuh. Ya, betul. Penjualan dan lain-lain gitu. Jadi insya Allah dari kita juga apa mengemban amanah ini kita amankan data ini, privacy ini ya hanya untuk Ta'aruf online Indonesia ini gitu. Jadi Oke, oke, bukan oke. arti terus oh nanti akan datanya dijual gitu. Oh, Enggak seperti itu gitu. Jadi ya memang kita dengan niat dari teman-teman sendiri, dengan niat yang insya Allah niat baik kita semoga dipermudah Allah lah. Nggak ada gitu-gitu gitu. Datanya tapi sekarang kita punya TOI sistem aman. yang aman gitu. TOI Itu aman. katanya nggak pakai nama lagi tapi diganti kode. Oh, jadi main Ya, kode-kodean maksudnya ya? iya. Udah makan gitu ada hashtag. Belum makan nih. Siapa yang mau nganterin? Iya. Ada story, Ada buaya story. kalau buaya betina ada buaya betina. Aku lagi Ada. masak nih, kamu mau nggak dimasakin gitu? Itu. Kalau bahasa Semarangnya itu basang, Tat. Basang. Oh, bahasan. Basang, Itu ya, basang. basang. Iya. Basang, Bukan garangan ya? jebak. Garangan. Ya mungkin 11-12 ya sama bahasa Jogja gitu. Aduh, Garangan. ini kayaknya malam minggu sepi nih ngopi sendiri. Ih. Iya gitu. Ya gitu. Jadi kalau di kode sekarang kita udah pakai kode, jadi udah nggak pakai nama dari. Jadi udah nggak bisa di search, nggak tahu tuh siapa gitu. Namanya nggak ketahuan. Oke, oke, oke. Nggak Bagus bisa lah di berarti. screenshot, nggak bisa di screenshot Ya, juga. ya. Soalnya jujur aja juga banyak teman-teman yang tanya sama saya, Tat, yang kalau taruh yang online aplikasi segala macam itu recommended nggak gitu kan? Ya kan saya nggak bisa jawab dong, karena saya nggak pernah pakai juga. Ya kan di sini kan dapat jawaban langsung nih dari
pengurusnya gitu kan. Jadi ya Mhm. nanti ke depan mungkin bisa saya rekomendasikan taruh online. Bukan Iya, buat saya loh lah. ya, bukan buat saya. Oh gitu. Oh iya. Ya siapa tahu mau kepo-kepo dulu ya toh. Hehehe. Gitu Tat. Jadi kalau dulu tuh kan masih pakai nama, ya namanya juga belajar ya dari teman-teman ini memang dari kita mencoba Ya, apa namanya menerima masukan dari teman-teman insight-insight kita kumpulin gitu. Dulu pakai nama tuh, tapi ternyata kita menemukan bahwa dengan pakai nama ini teman-teman bisa stalking sosmednya. Akhirnya bisa hubungin FB-nya, DM, di IG gitu-gitulah. Oh, ternyata oh, oh begini ya ternyata. Oke, kita ganti lagi pakai kode gitu. tuh banyak tuh yang download tuh, akhirnya banyak yang download tuh. Oh, barusan download Toy ya silakan Nah, itu teman-teman. Bisa dikepoin mantap. dulu. Mantap. Pokoknya kalau mau taruh taruh online Indonesia ini bukan hanya taruh online Indonesia ya teman-teman. Masih banyak dari teman-teman yang sudah membuat apa namanya media-media taruh yang lain bisa dipakai gitu. Jadi tidak hanya di taruh online. Tapi kalau mau Betul, pakai taruh betul. Indonesia, silahkan. Ya, 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 ya. Ya kan online hanya memudahkan ya. Ya, betul. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Banyak pertanyaan nih. Mana nih? Coba. Tentang taruh online sudah ya berarti ya. Alhamdulillah juga nggak kayak aplikasi lain fitur chatnya bla 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 udah. Silahkan bisa dipahamin di komen nih teman-teman ya. Ciri-ciri orang yang siap nikah. Oh, ciri-ciri orang yang siap nikah nih Tat. Yang siap apa yang belum? Siap. Yang sudah kelihatan siap nikah nih. Oh, ciri-ciri orang yang eh, sudah kelihatan siap nikah. Ya, Ya. apa namanya kalau buat laki-laki, ya, ciri-ciri orang yang udah siap nikah itu adalah bukan orang yang suka keluar-keluar gue mau nikah nih, gue mau nikah nih. Nah, jadi kalau kalian masih keluar-keluar, masih mudah untuk mengatakan gue mau nikah, berarti belum siap nikah. Kenapa? Oh. Karena orang yang menikah itu dia tahu bahwa itu adalah peristiwa yang sakral, ya. Hmm. Jadi nggak berani main-mainin. Jadi dulu saya juga begitu ya. Dulu mau nikah mau nikah. Ternyata pas udah deket nih, bener-bener udah mau nikah. Takut banget mau ngomong kayak gitu. Malu, takut ya karena takut gagal dan seterusnya. Jadi eh kemudian ciri-cirinya adalah ya pasti kalau laki-laki itu sudah bisa menentukan kemapanannya sendiri. Tadi ya, sudah bisa mendefinisikan kemapanannya sendiri seperti apa. Kemudian sudah punya proyeksi ke depan. Artinya hidup itu bukan cuma buat hari ini, tapi juga buat besok. Ya, buat besoknya lagi, buat besoknya lagi. Ya, dan juga tentu saja secara spiritual ibadah. Ya. Ibadah, Ya. kalian kalau masih jomblo aja ibadah keteteran, gimana kalau sudah menikah? Ya, apalagi kalau sudah menikah tuh ada yang lebih lebih enak dipandang di rumah gitu daripada di luar kan kayak gitu. Itu kalau awal-awal nikah Hmm. tuh biasanya. Ya, kalau sudah bertahun-tahun nikah juga ya nggak tahu mudah-mudahan masih kayak gitu ya. Jadi eh, secara ibadah ya keteteran atau tidak. Terutama yang wajib-wajib itu harus secara 100% dilakukan. Ya baru tambahnya sunah-sunah ya. Jadi itu paling penting kalau buat laki-laki dan kalau buat laki-laki juga interaksi kepada orang tua ya kepada orang tua Hmm. karena laki-laki tidak akan lepas ketaatannya kepada orang tua sampai kapanpun selama orang tuanya masih hidup. Kalau buat perempuan itu salah satu hal yang paling penting adalah buat perempuan adalah dia mengerti seluk beluk eh, apa namanya rumah ya Hmm. artinya selama ini tinggal di mana dia bisa apa namanya bisa tahu karena gini loh dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya ya maksudnya ketika suami tidak ada artinya pemimpin bagi rumah suaminya berarti dia itu yang harus paling tahu tuh tentang rumah itu ya jadi siap atau tidaknya itu juga tentang dapur kalau saya pribadi menekankan dapur juga kenapa walaupun tidak ada kewajiban
Tapi kalau di dapur itu gini aja simpelnya sih. Emang mau kalau suami kalian lebih doyan makan di warung simbo itu daripada makan di rumah sendiri, ya kan? Emang mau anak kalian lebih kangen sama masakannya simbo itu daripada makanan kalian, kan pasti nggak mau, ya. Semua perempuan pasti bangga kalau dia masak terus masakannya dihabisin, dimakan, itu kan semua pasti seneng, ya. Perkara enak apa nggak enak mah terserah, itu bisa diimprove, ya. Nggak Bisa bisa belajar, diimprove, ya. ya. Bisa belajar nanti besok lebih enak kayak gitu. Dan juga yang pasti interaksi dengan anak-anak, ya. Interaksi dengan anak-anak, bagaimana si perempuan itu, apakah dingin, apakah dia bisa berinteraksi yang baik dengan anak-anak, ya. Apakah kalau gendong anak, gendongnya begini misalnya, gini gendongnya, ya gitu. Ini kucing, Gendongnya itu kayak kucing. gimana gitu ya, makanya. Kucing. Makanya seperti apa interaksinya dengan anak-anak, ini juga penting banget untuk dilihat. Itu sih, itu kalau udah siap, ya. Kalau belum siap ya sebaliknya, ya. Masih gembar-gemborin ngomong kemana-mana, mau nikah, tuh berarti belum siap tuh. Emang ya udah terlalu dibicarakan di awal dulu ya. Ustadz, ini ada yang ini ada yang nanya tentang visi misi nih. Nah, kalau untuk Waduh. mewujudkan visi misi dari pasti kita masing-masing kan punya visi misi nih, kita pribadi masing-masing. Nah, terus ketemu tuh berdua terus itu tuh perlu dibahas untuk diskusikan atau gimana tuh visi misi awal ini? Gitu. Iya, cukup ini aja, cukup ngomong kamu nikah tuh mau ngapain gitu. Oh, saya tuh mau ibadah dengan pernikahan ini. Nanti kedepannya saya mau membangun keluarga yang akademis gitu misalnya. Keluarga yang punya lingkungan akademis ini misalnya. Atau keluarga yang punya lingkungan agamis. Saya mau membangun keluarga yang hafiz Quran itu kayak gitu. Jadi gitu aja sih. Caranya adalah dengan gini. Udah gitu aja sebetulnya, simpel. Jadi nggak usah terlalu ini banget gitu. Harus tertulis visi misi organisasi gitu, nggak kayak gitu. Visi misi organisasi. Ya. Ustadz, Ya, Ustadz Zaki, ya kira-kira mungkin sore hari ini kita ngobrol-ngobrolnya cukup sampai di sini dulu. Nanti next, ini sudah jam 17.34. waduh, Mantap. itu banget. Bentar lagi maghrib nih ya. Iya, Nggak kerasa lagi ya. maghrib, ya. Betul. Emang kalau ngomongin ginian Nggak banyak kerasa. emang yang tertarik. Ya tentang ini ya, percintaan-percintaan emang nggak ada habisnya. Iya, banyak yang Pasti yang nanya juga banyak. Semoga ini pertanyaan-pertanyaan yang pada puas jawabannya. Insya Allah nanti mungkin kapan-kapan kita bisa live bareng lagi. Ustadz Zaki dari amin. Semarang, Jogja. Ya, J, matur nuwun ngobrol-ngobrolnya. Sami-sami. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya, Sat. siap. Kalau gitu pamit dulu. Saya Mirza mewakili dari tim Ta'aruf Online Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung dan untuk Ustadz Zaki ya. Ya, jangan lupa beli buku ini ya. Nah, ini bukunya jangan lupa tuh. Bisa didapatkan di mana, Ustaz? Bisa klik link di bio bisa, atau langsung ke Proyo Media bisa. Cari di Shopee juga ada, di Marketplace juga ada. Market banyak ya, search ya. Ya, kalau misalnya pengen. Tapi kalau misalnya mau bertanda tangan bisa klik link di bio saya ya. Heeh. Bisa klik langsung aja di link di bio itu langsung ke direct ke WhatsApp-nya admin. Kemarin mohon maaf ya kalau tim Ta'aruf Online nge-WA admin ternyata HP-nya ketinggalan di mobil guys ya. Jadi Oh. jadi nggak dibuka-buka karena HP ketinggalan dan baru sadar kemarin, baru tak tanyain ternyata loh HP-nya hilang, ternyata HP-nya ketinggalan di mobil. Ya enggak apa-apa, Tat. Ya, next. Silahkan bisa didapatkan ya bukunya. Pokoknya nanti pertanyaan semua di situ ada semua nih teman-teman ya, menjadi papa Insya mama Allah, muda. Allah. Dan ada tanda tangan Ustadz Zaki ya. Katanya tintanya tinta emas ya, Tat ya. Malah nggak kelihatan kalau nanya Mas ya. Kelihatan. Iya. Ya gitu ya. Baiklah kalau gitu terima kasih matur nuwun, silahkan siap-siap untuk sholat maghrib. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baiklah teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol kita yang alhamdulillah ternyata panjang ya tanya jawabnya. Tapi terima kasih sudah join di Ta'aruf Online Indonesia dan terima kasih buat teman-teman yang sudah standby. Terus buat teman-teman yang belum download silahkan bisa download dulu di Play Store karena ada. Silahkan di-search saja Ta'aruf Online Indonesia. Setelah download silahkan bisa dikepoin. Semoga aplikasi ini menjadi media yang baik untuk kita semua. Dan buat yang sudah menikah, yang sekarang sudah banyak yang memakai aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ini, alhamdulillah, udah banyak yang nador, udah banyak yang khitbah, wah yang nador udah banyak banget gitu. Yang nikah udah banyak juga, semoga aplikasi atau media baik ini tidak berhenti sampai ke teman-teman aja. Kita juga bisa mendakwahkan ini, insya Allah, karena kan kebaikan akan terus pahalanya untuk kita semua. Yang namanya ibadah adalah menikah. Kalau gitu, saya Mirza Firdaus, pamit, undur diri dulu. Jangan lupa selalu ngopi di pagi hari, sore hari, dan siap-siap buat sholat maghrib berjamaah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah teman-teman.